Tes, satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari duduknya maju ke sini aja. Buat halaqah. Mendekat. Ya. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir kisah-kisah Nabi dan kita masih membahas kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemarin kita bahas tentang burung hudhud. Ya, burung hudhud. Burung yang mendapatkan keistimewaan untuk mengabdi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, burung hudhud itu bentuknya kira-kira seperti apa? Kemarin saya udah browsing di web ya, di internet cari bentuk burung hudhud. Burung hudhud kurang lebih seperti ini. Ini burung hudhud. Burungnya cantik ya. Burungnya cantik dan kelihatan gagah ya. Kecil, manis, gagah. Coba Mas Roni tolong di zoom nih. Ini burung hudhud. Bisa di zoom? Bisa ya. Dia punya paruh yang panjang ya. Kemudian kakinya juga panjang. Ekornya cantik ya. Burungnya ini cantik. Ini hudhud. Cukup jelas? Ya, kurang lebih jelas nggak jelas, pokoknya jelas gitu aja. Ya, pokoknya seperti itu. Nah, dikatakan di dalam surat An-Naml, surat Semut, ayat yang 20, wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Ya, apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sebetulnya Nabi Sulaiman ini tahu enggak sih burung hudhud hadir atau enggak hadir? Pasti tahu, wong hudhudnya tidak ada. Ya, ini untuk menegaskan kepada burung-burung yang lain. Ini hudhud tidak hadir. Kenapa Nabi Sulaiman mengatakan maliyala aral hudhud? Kenapa saya kok enggak lihat burung hudhud gitu ya? Nabi Sulaiman yastaghrib, merasa heran. Kok ada di antara pengikutku, di antara prajurit-prajuritku yang berani tidak hadir di majelisnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini sebuah pembangkangan yang luar biasa. Kok nekat bener nih sampai enggak hadir. Padahal ini apel penting. Di sini banyak pelajaran yang kemarin sudah kita ungkap. Bahwasannya seorang pemimpin harus tahu siapa yang dipimpin, harus tahu siapa anak buahnya, dan harus tahu kondisi anak buahnya. Hadir, nggak hadir harus ngerti. Kalau tidak hadir, kenapa? Itu juga harus tahu. Dan pemimpin yang tegas bukan pemimpin yang bengis atau dikatakan jabarut, pemimpin yang penindas. Nabi Sulaiman memang dalam ayat ini, ayat 21, menunjukkan ketegasan yang luar biasa. Lau adzibannahu adzaban syadidan aw la adzbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat. Saya akan hukum hudhud dengan hukuman yang sangat berat. Atau kusembelih dia. Hukuman mati. Kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Coba perhatikan kalimatnya. Aku akan hukum dia dengan hukum yang berat atau akan kusembelih dia kecuali kalau datang bawa alasan yang jelas. Di sini menunjukkan seorang pemimpin tidak boleh semena-mena menghukum yang dipimpin. Menghukum bawahannya tidak boleh semena-mena. Harus ada alasan yang kuat. Kalau ternyata ketidakhadiran dari yang dipimpin tadi alasannya benar, alasannya jelas, maka ketidakhadirannya dimaafkan. Tapi kalau sampai ketidakhadirannya itu tidak jelas, alasannya enggak jelas, seorang pemimpin tidak boleh, ya wis enggak apa-apalah,
kali ini kumaafkan. Gak boleh seperti itu, harus memberikan hukuman. Kenapa langsung dihukum? Sebab biasanya kalau tidak dihukum di awal, maka akan berani melakukan yang kedua, akan berani melakukan yang ketiga, akan berani melakukan yang keempat. Di sini ada pelajaran kedisiplinan di dalam kepemimpinan. Ini manajemen kepemimpinan yang ada di dalam Al-Quran. Seorang pemimpin harus tegas dan jelas. Itu memimpin ya harus gitu. Ada ketegasan sikap. Kalau sikapnya orang Jawa bilang mencela-mencele gitu ya. Ya kemudian berubah-berubah, otomatis anak buahnya ya akan seenaknya sendiri. Tapi kalau kepemimpinannya itu jelas sikapnya, tegas, yang enggak hadir saya hukum. Nah, menghukum burung hudhud, la'u'adzibannahu adzaban syadidan. Aku akan menyiksa dia, menghukum dia dengan hukuman yang sangat keras, yang sangat berat. Nah, kira-kira hukuman yang berat buat seekor burung ini apa? Ya, burung mau dihukum berat. Yang terberat kan dihukum mati, disembelih. Ini kalau enggak disembelih terus hukuman beratnya buat seekor burung apa? Apakah diselentiki gitu? Selentiki kakinya apa kepalanya? Apakah seperti itu? Bukan. Burung itu juga punya perasaan. Burung itu juga punya perasaan. Umamun amsalukum. Mereka umat seperti kita semua ini. Ya, punya anak, punya pasangan hidup. Makanya ingat gak kisah tentang seekor burung yang induk burung ya, yang ditangkap. Kemudian sama Rasul suruh membebaskan karena ini punya anak yang masih kecil yang harus diurus. Sama Rasul SAW disuruh bebaskan burung tadi ya, jangan ditangkap. Memang burung ini punya perasaan. Kita kadang yang nggak punya perasaan, atau kita nggak merasa kalau hewan yang lain itu juga punya perasaan. Kita lihat dalam syariat Nabi Muhammad SAW, ketika Rasul masuk ke halaman perkebunan seorang sahabat Ansor, di situ ada seekor onta. Rasul lihat onta tadi kok menitikkan air mata. Oleh Rasul SAW, onta tadi kemudian dihampiri, terus dielus-elus tengkuknya ini, ya, dielus-elus oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara telinganya dielus-elus. Setelah tenang onta tadi, Rasul bertanya kepada sahabat, onta ini milik siapa? Siapa yang punya onta ini? Datang anak muda Ansor, saya ya Rasulullah pemilik onta ini. Maka Rasul bersabda yang maknanya, takutlah kamu kepada Allah dalam mengurusi onta ini. Onta ini barusan mengeluh kepadaku, mengadukan perihalnya kepadaku. Katanya kamu ngasih pekerjaan beban yang berat, tapi gak pernah mengizinkannya istirahat. Gak pernah mengizinkannya istirahat. Onta itu sedih, Rasul empati pada onta tersebut, didatangi dan dibelai, disayangi. Artinya onta juga punya perasaan. Jangan bilang onta juga manusia. Onta ya onta, masa onta juga manusia. Onta juga punya perasaan. Hewan juga punya perasaan. Punya alam kehidupan masing-masing. Nah, hudhud ini burung yang tadi kita lihat bentuknya istimewa, cantik. Ya, di antara sekian banyak burung, hudhud itu berbangga dengan kecantikan, keelokan bulunya. Bulunya elok. Nabi Sulaiman akan menyiksanya dengan siksa yang berat, dikatakan oleh ahli tafsir di antaranya bulunya mau dicabuti oleh Nabi Sulaiman. Jadi kalau bulunya dicabuti, kecantikannya hilang. Ketika kecantikannya hilang, itu hudhud merasa tersiksa luar biasa. Makanya kalau orang-orang yang pengen hukum orang itu ya orang yang ganteng wajahnya dirusak, mesti sumpek gitu. Ya sumpeknya luar biasa. Atau yang cantik wajahnya dirusak, itu suntuknya luar biasa. Ini siksa yang pedih yang akan diberikan Nabi Sulaiman alaihissalam kepada burung hudhud, di antaranya adalah bulunya akan dicabutin. Itu satu. Yang kedua, ya ini jangan ditiru ya bentuk-bentuk siksanya ya. Ini yang boleh niru pemimpin ya, pemimpin yang pengen berlangsung kepemimpinannya dengan bagus, keamanan untuk seluruh negeri, memang harus ada ketegasan di situ buat yang bersalah loh ya, dengan catatan terbukti bersalah. Dan itu hukumannya ditunjukkan terbuka, bukan diambil terus hilang orangnya, bukan, terbuka. Jadi disaksikan oleh seluruh masyarakat. Di situ dikatakan oleh ahli tafsir, Nabi Sulaiman akan menghukum burung hudhud dengan mengucilkannya dalam kelompok burung lain yang tidak sejenis dengan dirinya. Diasingkan bersama burung-burung yang lain yang bukan hudhud. Nah itu buat seekor burung hudhud siksaan, karena kumpul dengan burung-burung yang bukan kelompoknya. Cara hidupnya beda, cara
pergaulannya beda, itu hukuman yang berat. Orang tuh kalau dikumpulkan sama yang lain yang gak podo ya, misalnya wong halusan kumpulnya harus yang kuasaran gitu ya, dia itu tersiksa dengan pergaulan yang seperti itu. Ini termasuk salah satu cara untuk menghukum burung hudhud. Dalam riwayat yang lain dikatakan bentuk hukuman kepada burung hudhud akan dikumpulkan bersama sesama burung yang memusuhi hudhud. Ya, yang memusuhi hudhud, yang cara hidupnya itu sudah bertentangan, pokoknya gak demen sama hudhud. Ya, burung yang gak beres pokoknya gitu ya. Yang keras-keras, mungkin hudhud dikumpulkan sama gagak, itu kan repot ya. Sama gagak kan gak cocok. Nah, itu juga dikatakan dalam sebuah pepatah, hidup dengan orang-orang yang berbeda cara hidupnya, berbeda cara pandangannya, berbeda masyarakatnya, berbeda prinsipnya, itu 10 kali lebih berat daripada hidup di penjara. Lebih baik di penjara daripada kumpul sama Ucup gitu maksudnya itu. Buat orang tadi, Ucup sukanya kan sholat, Ucup sukanya zikir, ya, Ucup sukanya tahajud, ya, Ucup sukanya puasa Senin Kemis. Nah, ini yang satu sukanya dem-deman misalnya ya, yang satu sukanya itu main. Nah, daripada hidup sama Ucup diajak sholat, zikir, katanya lebih baik saya di penjara ketimbang hidup sama Mas Ucup. Itu ada pepatah begitu, lebih baik di penjara daripada kumpul bersama orang yang beda cara hidupnya. Nah, jadi mengumpulkan orang dengan yang cara hidupnya berbeda itu bagian dari siksa yang pedih. Ya, bagian dari siksa yang pedih. Nah, itu yang diancamkan oleh Nabi Sulaiman kepada burung hudhud, sedangkan hudhud belum ada di situ, tapi disampaikan kepada khalayak ramai sebagai apa? Peringatan, hati-hati, jangan tiru-tiru hudhud. Nah, terus kenapa hudhud dia kok berani tidak hadir tanpa izin Nabi Sulaiman alaihissalam? Ini kan hudhud gak hadir dan tanpa izin. Kok hudhud gak izin dia berani gak hadir? Nah, ini namanya prajurit yang baik juga begitu. Kalau lihat suatu peluang yang bagus, ya suatu peluang yang bagus, jangan nunggu izin pimpinannya. Kadang pimpinannya kan sibuk, dia harus berani mengambil resiko. Resikonya apa? Resikonya saya dihukum, resikonya saya mau diajar sama pimpinan saya, gak jadi masalah. Yang penting saya niat pengen menyenangkan pimpinan saya, dan ini yang saya bawa nanti ini suatu yang akan buat pimpinan saya senang. Di situ dibutuhkan keberanian dalam bertindak. Ya, keberanian dalam bertindak dan keberanian dalam mengambil keputusan. Ini sikap yang gini gak gampang. Kebanyakan anak buah tuh cari sisi aman, sing penting selamat, kan begitu ya. Ya, sing penting aman, sing penting selamat. Ini anak buah yang kelasnya biasa-biasa saja. Tapi yang luar biasa berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko. Tentunya setelah mikir matang, mikir baik-baik. Nah, kalau burung hudhud saja bisa mikir, ini bisa buat nyenangkan pimpinan saya. Kebanyakan orang zaman sekarang kok mikir ngono ra iso. Ya, mikir gitu aja kok nggak bisa. Ini menunjukkan kualitas ya. Kualitas hudhud ini jauh dari kebanyakan kita. Ini hudhud ini luar biasa. Dia berani keliling kemana-mana tanpa izin Nabi Sulaiman, cari berita yang bisa menyenangkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Udah tahu nih jamnya terlambat, tapi ini bisa menyenangkan Nabi Sulaiman, ambil resikonya. Di situ pelajaran alal mar'us, orang yang dipimpin, kalau memang ada sesuatu yang penting ya, tanpa izin pimpinannya, dia boleh mengambil sikap tadi dengan catatan sikap yang dia ambil tadi, tindakan itu bisa menyenangkan yang memimpin. Nah, di sini juga ada pelajaran, seorang pemimpin harus bijaksana. Jangan setiap orang yang gak hadir langsung dihukum. Dilihat dulu alasannya apa. Kok terlambat alasannya apa. Gak hadir alasannya apa. Selalu alasannya apa itu ditekankan. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami atau enggak bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Berarti ini hudhud keren atau enggak keren? Keren ya. Ini satu sampel atau contoh prajurit yang cerdas ya. Atau anak buah atau pengikut yang cerdas. Ini diperlukan kecerdasan di dalam mengikuti seorang pemimpin. La'u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la'adzbahannahu aw la'tiyanni bisultanin mubin. Kalau sampai dia enggak bawa alasan yang jelas, pasti akan aku hukum dengan hukum yang berat atau aku akan hukum mati dia dengan disembelih.
Famakatha ghaira ba'idin faqala hattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud. Nah, ini juga satu pelajaran penting. Hudhud terlambat tapi ya ora suwe-suwe. Mosok telat 3 jam. Terlambat 3 jam. Hudhud itu ambil keputusan, dia tahu akan terlambat, tapi terlambatnya tidak lama, enggak lama-lama, artinya majlis itu masih berlangsung. Dia datang. Tidak lama, famakatha ghairu ba'id, enggak lama. Terlambatnya cuma sebentar. Di sini juga menunjukkan Nabi Sulaiman itu tegasnya luar biasa. Telat sebentar saja udah diancam. Ya, telat sebentar aja udah diancam. Nah, Hudhud datang terlambat dan terlambatnya tidak lama. Di situ Hudhud berkata faqala ahadtu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Kemarin sudah kita bahas ya. Dengan pede itu dia bisa ngomong, saya bawa berita yang kamu belum tahu. Lah Hudhud ki sapa? Burung kecil, ya burung kecil. Berani ngomong gitu sama Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini kan nabi, wahyu dapat, ya. Mukjizatnya luar biasa. Tapi Hudhud berani mengatakan, saya bawa berita yang kamu belum tahu. Yang kamu belum tahu. Berarti Hudhud memang betul-betul bawa berita yang luar biasa. Dan di situ ada rasa percaya diri. Nah kalau seekor burung aja punya rasa percaya diri ketika lapor kepada pimpinannya. Nah kalau manusia ketika lapor pada pimpinannya mencela-mencela, ya ini perlu ditendang ini. Perlu ini dalam dalam disiplin kepemimpinan. Anak buah ditanya, kamu dari mana? Nah ini model begini sudah nih nggak bisa jadi pengikut nih. Ya, kamu dari mana? Lapor, saya bla 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 bla. Nah itu asik gitu. Komandan saya, bla bla bla, asik yang seperti itu. Tapi tanya kamu dari mana? Tadi itu terus ini kebanyakan nya ini repot yang model begini. Hudhud enggak, ahadtu bima lam tuhit bihi khubra. Ahadtu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'i yakin. Aku datang menghadap kepadamu dengan bawa suatu berita yang berita itu engkau belum mengetahuinya sama sekali. Dan Hudhud mengatakan ahadtu, saya mengetahui dengan bentuk ahadtu, bukan alimtu. Ahadtu itu saya mengetahui secara detail, secara keseluruhan, dari semua sisi. Ngerti bukan dari satu sisi, dari kanan, dari kiri, dari timur, dari barat, utara, selatan. Saya ngerti sesuatu yang belum kamu ketahui. Artinya kalau bawa berita jangan nanggung-nanggung. Kalau ngasih laporan jangan kelihatannya tadi ada kecelakaan, kelihatannya itu yang ditabrak kakinya putus, kelihatannya putusnya itu parah, kelihatannya yang putus jarinya, kelihatannya yang nabrak itu sepeda ontel, kelihatannya. Ini laporan enggak beres, enggak jelas. Nah kita kalau mau ngasih laporan yang detail, jangan bawa berita yang enggak benar. Ini ada satu pelajaran ya. Kalau kita mau ngasih berita itu ya beritanya yang jelas. Ustadz, yai, guru, bos, komandan, tadi di perempatan ada kecelakaan. Jam sekian. Itu kecelakaan terjadi karena ada seorang pengendara sepeda motor menerobos lampu merah dan pada saat itu ada mobil dengan kecepatan tinggi dari arah yang berlawanan. Nah si mobil ini akhirnya nubruk motor tadi, motornya itu rodanya lepas, yang naik motor dia terguling-guling, alhamdulillah cuman kakinya yang patah, kaki sebelah kanan patahnya persis di pergelangan kaki. Korban sudah dilarikan di rumah sakit, sudah dioperasi dan sembuh. Yang menabrak alhamdulillah juga selamat. Komandan sekarang sedang diproses secara hukum. Nah barang bukti udah ada di kantor. Ini namanya laporan yang genah. Ya, ada 2 saksi, saksinya A sama B. Ini laporan yang genah. Bukan laporan tadi itu kelihatannya ada tabrakan di perapatan. Itu ada orang nyebrang lampu merah nekat ditabrak mobil, orang yang gelundung kepalanya putus. Nah padahal ora cetha, sikile sing teklek diomong sirahe sing pedot. Banyak enggak model begini? Banyak enggak nih Mbak berita enggak benar? Jadi beritanya A jadinya B, jadinya C, jadinya D. Makanya kalau kita waktu sekolah dulu itu ada permainan di pramuka itu kan, suruh jejer 10 orang kemudian suruh BCI ya. Kacang ijo 5, nanti sebelahnya suruh nyampaikan terus. Sampai pojok bisa jadi kacang bojo 5. Bukan kacang ijo, nanti bisa berubah itu, beritanya bisa berubah itu, karena yang nyampaikan nggak
nggak cetha, nggak jelas. Nah ini burung hudhud bisa nyampaikan dengan jelas. Ya, ahadtu, saya ngerti dari semua sisi. Ya, suatu berita yang kamu belum tahu. Nah di sini juga ada pelajaran, kita kalau ngasih berita sama pimpinan itu berita yang kira-kira pimpinannya belum tahu. Jangan berita-berita yang biasa-biasa saja, itu nanti menyita waktu sang pemimpin. Ngasih berita yang bagus, ya ngasih penemuan yang bagus. Saya lanjutkan ya. Waji'tuka min saba'in binaba'i yakin. Dan saya bawa suatu berita yang meyakinkan dari negeri Sabak. Berita yang saya bawa ini bukan sembarang berita, bukan katanya-katanya, yakin saya lihat sendiri, bukan riwayat katanya fulan atau katanya fulan atau dikatakan oleh seorang menurut berita, bukan, tapi saya tahu sendiri. Binaba'i yakin, berita yang benar-benar meyakinkan. Nah ini ada juga pelajaran kalau mau bawa berita pada seorang pemimpin, jangan berita yang katanya yakinkan dulu beritanya, baru setelah yakin disampaikan. Jangan berita yang simpang siur kemudian disampaikan, itu berbahaya. Karena pemimpin itu kalau dapat berita dari sumber yang dipercaya tapi berita yang nggak jelas, pemimpin ini kemudian mengeluarkan fatwa, mengeluarkan pendapat, mengeluarkan statement didengar satu negeri, bahaya enggak kira-kira? Bahaya kan? Saya langsung konferensi pers, saya tadi mendengar ada perampokan, saya mendengar saya ada pembunuhan, padahal belas tidak ada. Ini baru katanya dan katanya. Makanya seorang ustadz mubaligh kiai hati-hati kalau dengar berita, dicek dan recheck. Saya pernah itu dulu dikasih SMS ya, telah meninggal kiai fulan gitu ya, tolong bacakan surat Al-Fatihah Bib gitu ya, Ustadz. Ya enggak saya baca, ya tidak saya baca. Selesai majelis saya katakan, tolong dicek nih kiainya hidup atau meninggal. Dicek, masih hidup, masih ngajar di pesantren. Ya, alhamdulillah kan enggak saya langsung Al-Fatihah ila ruh kiai fulan. Geger nanti kan. Ini kata Habib Novel kiai fulan meninggal di Fatihah sekalian. Ini kan naudzubillah min dzalik. Ya kita harus, itu contoh kecil. Ya, contoh kecil di mana kita harus hati-hati menerima berita dari orang lain, dan kita harus hati-hati kalau nyampaikan berita kepada seorang tokoh. Jangan sampai karena ucapan kita timbul huru-hara yang luar biasa. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Sungguh kudapati ada seorang perempuan. Ya, kudapati seorang perempuan. Perempuan di situ adalah Balqis. Beliau ratu, bukan raja. Seorang ratu Balqis yang menguasai kerajaan Sabak atau negeri Sabak, yang hidupnya itu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung hudhud mengatakan, saya menemukan seorang wanita yang menguasai mereka, dan wanita ini dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Pertama kali coba nih, cerdasnya burung hudhud. Karena Nabi Sulaiman seorang raja, dikasih laporan urusan kerajaan dulu. Laporannya urusan kerajaan. Saya ketemu seorang ratu. Ratu ini memerintah ya masyarakatnya. Berarti ini langka nih. Biasanya itu masyarakat diperintah raja. Nah, ini kok ada wanita merintah masyarakat, jadi raja, jadi ratu. Ini berita yang heboh nih memang. Ini berita yang bagus gitu kan. Tamlikuhum. Ratu ini mendapatkan segala sesuatu, dianugerahi segala sesuatu. Artinya berarti ratu ini punya hadiah-hadiah, dapat pemberian-pemberian yang Nabi Sulaiman belum dapat. Karena sampai takjub gitu ya. Ini Nabi Sulaiman belum dapat. Walaha 'arsyun 'azim, dan dia punya singgasana yang besar. Ini menunjukkan singgasananya Balqis ini tidak dimiliki oleh yang lain. Yang lain mungkin punya arsyun singgasana tapi enggak gede, segede singgasananya Ratu Balqis. Nah, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillahi wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Aku, yaitu burung hudhud, berkata, wajadtuha, aku temukan dia dan kaumnya menyembah matahari. Ini hudhud merasa heran, kok ada raja, seorang ratu, yo pinter, masyarakatnya yo tunduk, dia juga dapat segala sesuatu, istananya megah, singgasananya hebat, lah kok sujudnya sama matahari, nyembahnya kok pada matahari. Ini burung hudhud merasa heran, makanya hudhud berkata, dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Setan telah
menjadikan wa zayyana lahum syaitan a'malahum. Amal mereka yang buruk itu dihiasi oleh setan sehingga terasa terlihat indah. Ini yang perlu digarisbawahi sedikit ya. Perbuatan mereka dihiasi oleh setan sehingga terasa indah. Pinternya setan di situ. Segala yang buruk itu dihias jadi terasa indah. Maksiat itu buat pelakunya terasa indah. Saya mau nanya sekarang, makan api mau enggak? Enggak kan? Minum api? Enggak. Megang api? Enggak. Maksiat itu api atau bukan api? Maksiat itu kan neraka. Maksiat itu api. Lihat yang haram berarti memasukkan api ke dalam mata. Mau atau tidak? Tidak. Tapi sama setan dihias. Ayu nih. Mane marambok sawang gimana. Enggak kamu tonton mana. Cantiknya. Ini setan yang hias kan. Coba kamu cantik. Kamu lihat tuh vitamin A. Nah, ini setan kan, vitamin A. Dihias jadi indah. Yang punya kemampuan menghias jadi indah itu adalah setan. Itu kelebihannya setan di situ. Kelebihan dalam ilmu menggoda manusia. Jadi kalau manusia suka membuat yang haram jadi indah berarti ngungkuli setan. Ya. Manusia suka menghias yang haram jadi indah. Yang haram dihias biar kelihatan indah sehingga banyak manusia yang tertipu terlena. Berarti manusianya ini mirip-mirip sama setan. Wa zayyana lahum. Pernah ada satu cerita contoh ya. Contoh satu ulama besar punya santri yang banyak. Di antara santrinya itu ada santri-santri khusus yang udah makomnya tinggi, yang ibadahnya luar biasa. Selama berapa hari ini sang ulama cari di malam hari waktu tahajud kok ngilang semua, kok nggak ada. Akhirnya pagi diinterogasi sama ulama ini, kalian nih selama berapa hari kalau malam kemana? Kok nggak muncul, kok hilang dari pesantren, nggak kelihatan tahajud. Dijawab sama santrinya, Yai, Ustadz, Syekh, mohon maaf, kalau bukan Anda yang nanya tidak mungkin kami jawab. Ini rahasia besar. Rahasia besar bagaimana? Saya dan teman-teman tiap malam masuk surga. Oh, kata gurunya, lah kamu masuk surga masa gurumu gak diajak-ajak? Lah nanti malam saya diajak. Siap, tapi jangan bilang siapa-siapa ya iya. Oh siap. Udah malam berangkat jam yang ditentukan, pergi keluar dari pesantren bareng-bareng. Betul, masuk satu tempat yang di situ malain ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Pemandangannya belum pernah dilihat mata, kenikmatannya belum pernah dicicipi oleh lisan, ya, semua yang didengar di situ belum pernah didengar oleh telinga. Udah sampai di situ senang-senang nih, murid-muridnya senang-senang. Kiainya Allahu Akbar, sholat aja, ya, sholat aja. Sampai waktu subuh mau tiba. Ketika waktu subuh mau tiba, saat itulah murid-muridnya mengatakan, Yai, yuk kita kembali ke pesantren. Nah, kiainya kan pinter. Dulu, sebentar. Sekarang kalian ini di mana? Di surga. Hanya orang bodoh yang udah masuk surga terus minta pulang. Nah, neng surga ki tinggal wae. Ngopo balik neng dunia mumpet ruwet kayak gitu. Udah kita di surga saja. Oh, betul ya, betul. Kok nggak terfikirkan seperti itu? Iya. Akhirnya semua pada nunggu di surga menurut murid-muridnya tadi kan nunggu. Allahu Akbar. Begitu azan subuh tiba, tempat yang dikira surga tadi berubah jadi tempat pembuangan sampah. Kiainya ngakak, murid-muridnya domblong. Lu kok jadi seperti ini? Kata kiainya, ngerti ya gue. Ngertilah kamu, tempat yang kamu kira surga ini adalah tempat pembuangan sampah yang dihias oleh setan sehingga tampak indah buat kamu untuk memalingkan dirimu dari sholat tahajud yang udah istiqomah selama belasan tahun. Tuh, mata ini enggak nih musuh setan. Makanya dibutuhkan ilmu. Kalau nggak punya ilmu nanti bisa ditipu. Nah, ini termasuk itu orang yang nyembah matahari itu dikira sudah luar biasa. Dalam pandangannya ini benar, ini enggak salah. Maka sama burung hudhud mengatakan di sini fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Mereka itu dihalangi oleh setan dari jalan Allah sehingga mereka tidak mendapat petunjuk. Enggak ngerti ini yang benar yang mana, enggak dapat petunjuk. Burung hudhud aja tahu tauhid. Musuhnya ini setan tuh hudhud tahu. Ya, banyak manusia enggak seperti hudhud, ya, enggak ngerti kalau musuhnya adalah setan. Nih hudhud bisa menjelaskan. Ini mereka dipalingkan dari jalan Allah. Yang malingkan adalah setan. Allah yasjudu. Kemudian hudhud berkata, mengapa mereka tidak menyembah Allah, sujud kepada Allah?
Lillahilladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Mengapa mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Ya, di sini kalimatnya hudhudnya alla yasjudu lillah. Kenapa mereka tidak sujud kepada Allah? Alladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard, yang mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi di langit dan di bumi. Kenapa Hudhud ngomong begitu? Karena Hudhud itu hidupnya dia makan dari sesuatu yang terpendam di muka bumi. Ya, terpendam di dalam bumi ya. Hudhud itu bisa dengan paruhnya ngambil, kemudian bisa memakannya. Bisa ngerti yang di bawah bumi ada makanan yang cocok buat dia, Hudhud bisa tahu. Makanya Hudhud itu mensifatkan Allah dengan pengalaman hidupnya. Ya, dengan pengalaman hidupnya. Kenapa enggak sujud sama Allah yang mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi di langit dan sesuatu yang tersembunyi di bumi? Ini tauhidnya Hudhud seperti itu. Hudhud memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, dan Allah mau mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Apa yang kita sembunyikan di hati, kita bohong, ya Allah tahu. Kita terang-terangan, Allah juga tahu. Ini muamalah sama Allah tuh kita mau apa? Wong kita begini Allah yang ngerti, kita begitu Allah ya ngerti. Makanya ojo gaya karo sing gawe urip. Nah, cobalah jujur pada diri sendiri. Kan kita ini diawasi bukan oleh CCTV kok. Kamera CCTV kan terbatas di ruangan-ruangan tertentu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung lihat segala perbuatan kita. Nah, ini Hudhud sudah punya tauhid seperti itu. Allah ngerti yang kamu sembunyikan dan Allah ngerti apa yang kamu nyatakan. Inilah al-ihsan. Anta abdullah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Kamu hendaknya beribadah kepada Allah, ngabdi kepada Allah. Allah itu melihat kamu seperti engkau melihat Allah. Kalau enggak bisa, sadari saja Allah melihat dirimu. Nah, kalau kita suruh menyadari Allah melihat kita, bisa enggak? Jadi iman toh enggak iman toh? Iman. Yakin dilihat Allah enggak? Yakin. Ngerti enggak kita dilihat Allah? Ngerti. Kroso ora? Ora. Enggak kroso kan? Enggak kroso, dilihat sama Allah enggak terasa. Kenapa seperti itu? Hijab hati kita terlampau tebal sehingga diawasi Allah tidak terasa. Tapi coba kalau kita di suatu ruangan dikasih tahu ini kamera CCTV terhubung kepada suatu kantor, semua gerakan Anda dipantau dan dilihat, direkam. Kira-kira kita geraknya macam-macam atau enggak macam-macam? Enggak berani aneh kan? Geraknya diatur, ditonton. Apalagi di sana dikatakan tuh yang mencintaimu lagi nonton kamu di situ. Bos, mesti mungkin aneh-aneh. Gerakannya diatur, wah jangan nanti keliru, jangan meludah sembarangan, jangan sampai udah upel orangnya kan. Bersihkan hidung dari kotoran, jangan sampai nanti dipandang jelek. Semua kita atur. Kenapa? Merasa diawasi lewat kamera CCTV oleh yang dicinta. Lah kita 24 jam diawasi Allah Subhanahu wa taala. Bisa kroso enggak? Jangankan kok di luar sholat, dalam sholat ini ra kroso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Garuk-garuk. Sholat sambil garuk-garuk. Padahal ini jelas-jelas ngadep kepada Allah. Jelas-jelas diawasi oleh Allah. Kenapa? Hijab kita terlampau tebal. Dan itu bisanya kita merasa kalau dibersihkan dan semakin bersih semakin bersih. Makanya Allah melatih kita dengan memberikan kita sampel. Di kananmu ada malaikat, di kirimu ada malaikat. Malaikat ini 24 jam ikut kamu, nyatet perbuatan kamu. Yang baik dicatat baik, yang buruk dicatat buruk. Bukan cuma ucapan, semua perbuatan kita dicatat malaikat tadi. Mestinya kita kroso enggak diikuti malaikat? Mestinya kroso toh? Mestinya, tapi kroso atau enggak kroso? Blas. Blas, seakan-akan itu cuma dongeng. Seakan-akan cuma dongeng. Katanya ada malaikat. Ya, katanya di kanan ada malaikat. Katanya di kiri ada malaikat, katanya. Yang ngomong siapa? Allah. Ya, mestinya kita kan yakin. Kita kan nu'min bil ghaib. Kita yakin sama yang ghaib. Ini kan termasuk yang wajib kita yakinin. Ada malaikat di kanan, ada malaikat di kiri. Mencatat yang baik dan mencatat yang buruk. Lah kok kita enggak kroso? Berarti kita nih termasuk yang lali pol apa cuman lali biasa? Lali pol. Mendem nopo normal? Jujur, belajar ngaku. Mabuk atau enggak mabuk kita nih? Mabuk gitu ya, gak sadar sama sekali. Ini ada malaikat di kanan dan di kiri. Makanya kita suruh zikir terus sampai timbul kesadaran, oh ada malaikat di kanan, ada malaikat di kiri. Sampai Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena malunya kepada malaikat yang bersama diri beliau itu tidak pernah telanjang. Sayyidina Utsman bin Affan itu selalu pakai pakaian, mandi pun pakai pakaian karena malu dilihat oleh para
malaikat. Itu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau kita dikasih tahu hati-hati di kamar banyak jin, sekitar banyak jin, mlebu kamar ya udo ora maca donga. Ayo masuk kamar mandi, copot-copotnya udah di kamar. Padahal di situ jin pada melihat. Bahkan ada anak muda yang rada kurang ajar, ben jinin nonton baik jatuh cinta sama saya. Ini kan kurang ajar. Tambah jinnya biar nonton. Maka diajarkan sama Nabi doa, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Baca itu sehingga kamu buka auratmu, jin tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat kalau baca doa tersebut. Nah ini ditonton oleh banyak makhluk Allah di sekitar kita. Nah kita ini nggak merasa. Kakek saya pernah mengatakan kita ini TV nonton TV. Ya kita ini TV ya nonton TV. Paham TV nonton TV. Kita kan nonton TV. Di TV ada film macam-macam kan? Sedangkan kita ditonton malaikat. Malaikat ini nonton kita nonton di TV. Jadi ya lucu nih malaikat nonton iki menungso iki yo aneh. Ditonton tapi ora rumongso, ditonton tapi enggak sadar. Nah kalau pernah ada satu orang di barat itu hidupnya enggak bisa bagus. Datang ke psikiater sana sini enggak bisa beres. Akhirnya dikasih satu saran sama seorang ahli jiwa ya. Kamu coba pasang di badan kamu, rakit satu jaket. Nanti kalau kamu pasang di sini ada handycamnya, kamera kecil yang mengawasi kamu 24 jam. Entek kaset ganti, terus begitu 24 jam kemanapun kamu pasang. Nanti setelah 2-3 hari kamu setel, kamu lihat. Akhirnya dia dipasang gitu ya, mau enggak mau dia, wah nanti kalau saya nonton saya pas jelek enggak mau. Jadi dibagus-baguskan perbuatannya itu, dibaguskan dia atur betul, jangan sampai tampilnya jelek. Setelah sekian lama dilepas kamera tadi, nggak pakai kamera lagi, kemanapun dia hidup jadi yang bagus. Kenapa? Karena bisa merasa diawasi oleh kamera. Nah, kalau kita merasa diawasi oleh malaikat mestinya kan lebih mulia. Kalau kita bisa merasa diawasi oleh Allah, kira-kira mulia atau enggak mulia? Mulianya luar biasa. Kita merasa didengar oleh Allah atau enggak didengar atau kalau ngomong? Nah, Allah Maha mendengarkan. Setiap gerak hati kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih hudhud nih tauhidnya sudah luar biasa. Hudhud bisa ngomong, Allah Maha mengerti apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu i'lankan, nyatakan, Allah Maha mengetahui semua itu. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang punya arsy yang agung. Tadi kalau Balqis punya arsyun azim, disifatkan oleh Hudhud ya, walaha arsyun azim. Balqis itu punya arsy singgasana yang azim, maka di sini Hudhud juga mengatakan Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah lah Tuhannya, arsy-nya Allah yang sangat agung, yang maha agung. Allah juga punya singgasana Allah maha besar, maha agung. Bagaimana sifatnya? Hanya Allah yang paham, hanya Allah yang mengerti, dan kita cukup iman kepadanya, gak usah mikir yang aneh-aneh. Otak kita gak mungkin kuat, yang dipaksa engkau jeblok lan jeglek. Ya, makanya cukup amantu bima qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman dengan apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti apa yang dipahami Allah dan Rasulnya. Qala sananzuru asurakta am kunta minal kadhibin. Setelah mendapat laporan dari Hudhud, Nabi Sulaiman ya gak langsung percaya. Oh gitu ya, oh enggak. Seorang pemimpin jangan gampang percaya sama anak buahnya, karena banyak anak buah itu yang licin, suka ngapusi itu banyak. Ya kan, ada asas manfaat, pengen manfaatkan pimpinannya kan ada. Makanya seorang pemimpin juga harus hati-hati, check and recheck. Laporannya apa, dicek lagi. Laporannya apa, dicek lagi. Kenapa? Karena orang pemimpin itu apa yang diucapkan itu dipegang orang banyak. Jangan sampai akhirnya dia mengucapkan sesuatu yang bahaya untuk orang banyak. Check and recheck. Laporan Hudhud seperti ini, harus saya cek lagi. Makanya Nabi Sulaiman berkata, qala sananduru asodaqta am kunta minal kadhibin. Akan kami lihat kamu berkata benar atau termasuk orang yang dusta. Kamu ini jujur atau dusta. Nabi Sulaiman masih ngomong begitu loh, enggak. Oh, gitu ya. Udah. Ya kita enggak boleh asal terima. Kalau benar ya diapresiasi, kalau dusta ya nanti dihukum. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Pergilah dengan bawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Di sini menarik. Karena Hudhud ini bawa laporan,
maka Nabi Sulaiman juga merintahkan Hudhud untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, seekor burung disuruh bawa surat. Jadi bawa surat. Di sini ada pelajaran yang luar biasa. Dakwah itu tidak boleh dihalangi oleh apapun. Jangan sampai kita nggak bisa menyampaikan dakwah, seruan ngajak orang ke jalan Allah. Kalau nggak bisa ngomong, ya tulisan. Sampaikan, tulis, ajak. Ya, makanya ini alhamdulillah majelis ini, kalau kita nggak bisa nyampe ke rumahnya orang, kita nyampe ke rumahnya orang. Caranya gimana? Ya udah kita upload di YouTube, kemudian kita streaming video. Siapa tahu nanti 5 tahun lagi ada yang nonton. Ya, malam hari ini mungkin ada yang nonton, ya. Kemudian Bapak mendapatkan tambahan ilmu. Insyaallah yang bicara, yang mendengarkan, yang melihat hatinya dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan dengan tulisan maupun dengan ucapan. Balighu anni walau ayah. Keberanian untuk menyampaikan ini yang sekarang kadang kita hilang. Kita mau ngomong sama orang sok pekewo. Mau pekewo aku yang terus dia nesu piye ya. Nanti kalau dia marah terus gimana ya? Dakwah ya disampaikan, kalau nggak disampaikan ya orang nggak bakal denger. Makanya sampaikan saja, asal caranya benar, nggak ngawur gitu ya. Caranya benar, sampaikan. Masalah nanti terus dicaci dimaki, lah ya khafullah matalaim, sifatnya dai itu nggak takut dicaci, nggak takut dimaki, dicaci dimaki biasa. Yang penting Allah senang, yang penting Allah ridho, yang penting Rasulullah ridho. Selama cara kita benar ya, selama cara kita nggak salah. Di sini ditunjukkan Nabi Sulaiman pakai cara-cara yang cakep, pakai cara-cara yang cantik. Nabi Sulaiman perintahkan burung hudhud untuk bawa surat. Kata Nabi Sulaiman, idhab bi kitabi hadza fa'alqi ilaihim. Lemparkan suratku ini kepada mereka. Mosok hudhud disuruh serahkan suratku, ya tidak mungkin toh ya. Mosok burung nyerahkan, ini surat dari Nabi Sulaiman. Kan enggak, fa'alqi. Lemparkan suratku ini kepada mereka. Dari mana melemparkannya? Katakan Balqis itu punya seperti puri. Puri istana kan ada purinya. Nah, di situ ada, di atas istana itu menaranya, nanti ada lubang itu tempat masuknya cahaya. Hudhud terbang ke lubang itu ditutup dengan kedua sayapnya. Sehingga ketika matahari terbit, Balqis kan naik ke istana, naik ke atas tuh ya. Kemudian mau nyembah matahari, lah kok mataharinya nggak terbit, ketutupan sama sayapnya Hudhud. Itu pinternya Hudhud ya. Dia mulai dakwah, sering ngarep buat sembah tak tutup ini. Ini kan kurang ajar gaya nih ya, pinter Masya Allah. Katanya Balqis ini kurang ajar, kalau buat kita ini luar biasa. Yang kafir melihat ini kurang ajar bener nih burung satu ini, berani nutupi Tuhan kita nih. Tuhannya ditutupi sama Hudhud, nggak bisa gitu. Nah Balqis waktu itu cari tahu sebabnya ada apa nih kok sampai cahaya nggak masuk. Itu lucunya di situ, cari tahu, dilihat ada seekor burung sama burung Hudhud, kemudian dilemparkan surat itu kepada Ratu Balqis. Ya, kemudian Hudhud terbang menjauh dikit untuk lihat apa yang terjadi. Jangan langsung pergi, mata-matain tuh apa yang terjadi. Setelah membaca surat yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Fanzur madza yarji'un. Lihat, perhatikanlah apa yang mereka bicarakan setelah baca surat tersebut. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Dia Balqis berkata, wahai para pembesar. Setelah dapat surat tadi, Balqis kumpulkan nih menteri-menterinya, pembesar-pembesarnya dikumpulkan. Ini menarik, seorang pemimpin juga di sini ada pelajaran kepemimpinan ya. Dapat surat gak diputusin sendiri, minta pendapatnya orang-orang kepercayaannya, dikumpulkan semua. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Dia Balqis berkata, wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Kitabun karim, ini kita bahas. Kitabun karim. Kitab di sini surat, karim mulia. Coba perhatikan bagaimana Balqis bisa mengatakan suratnya mulia. Padahal isinya itu kalau buat Balqis nganyel lagi. Isinya ini apa ya? Suatu ancaman. Coba kalau dibaca isinya ya. Innahu min Sulaimana innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Sungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Ini ada surat ngomong sama seorang ratu yang disegani oleh pengikutnya, disayangi oleh masyarakatnya. Surat itu mengatakan, jangan sombong kepadaku, datang kepadaku, serah diri. Disuruh datang, suruh nyerah coba.
Ini surat menyenangkan atau enggak menyenangkan buat seorang raja yang apa kekuasaannya besar? Enggak menyenangkan toh? Tapi kenapa Balqis mengatakan kitabun karim? Ini ada surat yang mulia. Karena Nabi Sulaiman buat surat itu enggak sembarangan. Di sini ada keterampilan dalam berdakwah. Nabi Sulaiman membuat tampilan surat itu yang melihat saja udah jatuh cinta pada suratnya. Ya, udah jatuh cinta pada suratnya. Di sini kemasan dakwah itu penting. Orang dakwah jangan asal pokoknya saya mau dakwah, yang enggak. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah, suka keindahan. Dalam berdakwah kita harus juga menampilkan keindahan. Keindahan pakaian, keindahan sikap, keindahan ucapan, keindahan majelisnya, keindahan harokah gerakannya itu indah. Kalau sudah indah orang mengatakan, wah ini wajah apik tenan iki. Pol nyenengke. Ora cocoknya ngomong gitu. Yang enggak cocok aja mengatakan, wah cakep betul nih. Terus cocok, blas ora. Tapi udah seneng dulu. Termasuk ini Balqis sudah jatuh cinta pada surat yang dibuat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dikatakan dalam berbagai tafsir tulisannya itu ditulis dengan tinta emas. Tulisannya ditulis dengan tinta emas. Dan mengatakan seperti itu ya. Kemudian dulu kan belum ada kertas ya. Jadi pakai kayu, lauh itu pakai kayu. Dan kayunya itu juga disusunnya rapi, manis sekali. Dilihat tuh indah luar biasa. Nah sekarang ini kita kadang ngapunten, saya sendiri sebagai penulis dan penerbit, kita ini kalau buat buku kadang juga dibuat tidak seindah mungkin. Kemudian kita lihat nih Al-Quran nih terjemahannya nih kadang juga bahasanya belum indah. Ini kita kritikan ke dalam. Al-Quran tuh sastranya kan di bahasanya luar biasa. Cuman terjemahan yang ada masih belum memuaskan, masih jauh dari kategori memuaskan, masih jauh. Belum bisa seindah kalau orang-orang buat novel itu kan ya. Itu kan bahasanya kan indah. Kenapa terjemahan Al-Quran tidak kita buat seindah itu? Kemudian kalau majelis, kenapa majelis enggak kita tata seindah mungkin? Nanti saya maaf saya tata duduknya. Majelis kok duduknya mencar sana sini ya enggak bagus gitu ya. Rasulullah SAW kalau mau majelis diatur duduknya halakoh, melingkar itu. Biar di sawang tuh enak, dilihat itu enak. Sawangan tuh penting. Guru saya mengatakan Al-Habib Anis, imanuhum fi uyunihim. Kata beliau almarhum rahimahullah, imanuhum fi uyunihim. Orang zaman sekarang tuh imannya dalam pandangan mata. Kok dilihat menyenangkan melu. Ya, dilihat menyenangkan ikut. Makanya kita harus kemas dakwah yang menyenangkan. Jangan sampai dakwah tidak menyenangkan. Dilihat itu enak. Makanya kalau kita buat pamflet, sebaran-sebaran, ya jangan dibuat asal-asalan. Sepenting pengumuman, pemberitahuan, enggak. Ya dibuat yang bagus. Yang nonton tuh sudah jatuh cinta. Kalau buat desain di internet juga membuat selebaran, jangan asal gambar dipasang. Nanti gambar ustadznya misi makan pas gitu dipasang gitu ya. Jangan seperti itu. Ya pasang gambar yang cakep. Habib Novel, Ustadz Novel pasang pas yang ganteng, jangan pas jelek gitu. Pas jelek rambutnya panjang gitu ya, jerawatnya kelihatan, rambutnya putih kelihatan semua, potret Habib Novel versi tua gitu. Repot ini. Udah cari yang versinya muda, jadi ya tua ngono kan. Tapi dilihat menarik. Cari untuk ini, untuk daya tarik dakwah. Makanya pesan keindahan dalam berdakwah itu ditekankan terus. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Gak pernah digambarkan Rasulullah SAW dakwah ngelomprot, gak jelas gitu ya. Jelek gak pernah. Rasulullah SAW selalu kalau pergi itu bawa sisir, bawa cermin. Rasulullah rambutnya diminyakin, walaupun gak diminyakin sudah berminyak. Rambutnya hitam yang betul-betul legam, yang pekat hitamnya. Kemudian sisirannya rapi, aromanya harum. Ini penting sekali. Sehingga dikatakan oleh guru saya, syarat orang itu majelis harus kalau mau berhasil ada 4, yang dilihat enak, yang didengar enak, yang diucapkan atau diincipi enak, yang dicium juga enak. Kalau yang sudah dicium enak, yang dicicipi di mulut makanannya, minumannya enak, yang didengar soundnya bagus, suaranya juga enak, yang diomongkan bagus, yang dilihat itu enak, insya Allah dakwah itu bisa masuk ke dalam hati. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu kepada non muslim? Ini Balqis non muslim. Sampai yang non muslim mengatakan ini surat hebat ini. Ini sebuah surat yang hebat. Belum baca isinya udah terkagum-kagum. Lah sekarang ini lihat bentuknya muslimin, orang mengatakan muslim ki kok ngene iki. Ini muslim ini seperti ini nih. Ini lihat bentuk-bentuk kita ini, jangan ngomong orang lain. Lihat bentuk-bentuk kita ini, orang kadang udah gila. Lihat bentuknya udah menjijikkan, naudzubillah min dzalik. Kita jadi cermin yang buruk buat Islam. Ini kan berarti kita bukan dakwah tapi merusak nama Islam. Dikatakan dalam sebuah riwayat, al-Islam mahjubil muslimin.
Islam itu terhijab oleh umat Islam itu sendiri. Perilakunya, akhlaknya, cara berpakaiannya, sikapnya, kata-katanya, semua membuat citra Islam jadi jelek. Ya, kalau Islam nggak butuh muslimin, ya, Islam itu akan indah walaupun musliminnya nggak genah. Cuman buat kita musliminnya kita harus indah, jangan sampai kita merusak citra Islam, harus seperti itu. Bagaimana non muslim itu sudah terkagum-kagum dengan bentuk kita, terkagum-kagum dengan akhlak kita, terkagum-kagum dengan cara dakwah kita sebelum tahu isinya. Walaupun isinya mereka nggak suka, tapi bentuknya suka. Itu yang diajarkan atau pesan yang tersirat di dalam kalimat Kitabun Karim, surat yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah besok kita sambung lagi. Ya, sudah 50 menit, betul? Ya kan, 50 menit. Nah, durasinya kurang lebih 50 menit biar yang nonton nanti kalau lagi download YouTube gak keberatan downloadnya, kemudian nontonnya juga bisa enak, gak terlampau panjang. Semoga manfaat. Mari kita, sebelum saya tutup pengumuman, insya Allah Kamis malam Jumat depan, ini kan besok Rebu ya, Rebu, Kamis, seminggu lagi malam Jumat depan itu khataman di Majlis Ar-Raudhah ya, khataman jam 8 dimulainya, jam 8 malam. Untuk yang sholat raweh khatamannya dimulai langsung setelah adzan isya, kita sholat raweh khataman di dalam sholat. Jam 8 selesai tarawehnya insya Allah, terus disambung dengan khataman yang tadarus Al-Quran. Kan kita mulai tadarusnya udah kan? Khataman tadarus Al-Quran itu jam 8 sampai jam 10 atau setengah 11 malam insya Allah. Sama ya, doa khatmul Quran sekaligus nanti ceramah, sedikit ceramah yang diperbanyak adalah doanya. Tolong disebarluaskan, disampaikan kepada semua teman-teman kita ya. Mulai malam hari ini mulai dipublikasikan lewat SMS, lewat Facebook ya, lewat BB, lewat apapun yang bisa kita sampaikan. Insya Allah nanti biar yang hadir sebanyak mungkin, biar barokahnya khatmul Qurannya semakin besar. Karena majlis khatmul Quran itu minimal ada 60.000 malaikat yang mengaminkan doa orang yang khatam Quran. 60.000 malaikat. Sayang nanti kalau enggak kita manfaatkan ya. Nanti kalau muslimin yang mengaminkan semakin banyak kan juga asyik. Buat teman-teman yang ada di Hong Kong, di Taiwan, di Malaysia, di Singapura, di Jeddah, dimanapun Anda berada, di Jakarta, di Surabaya, di Bandung yang aktif mengikuti kajian di Majlis Ar-Raudhah lewat streaming video, nanti insya Allah malam Jumat juga bisa mengikuti khatamannya lewat streaming video. Jadi dimanapun bisa. Untuk jin-jin yang ada di sini tolong teman-temannya diajak hadir gitu ya. Ya, saya yakin ada, makanya saya sebut walaupun saya nggak melihat gitu ya. Nggak melihat dan tidak mendengar, tolong teman-teman jinnya diajak sebanyak mungkin ngaji. Siapa tahu nanti ada jin-jin yang belum Islam, semoga banyak jin yang masuk Islam di sini. Alhamdulillah udah 3 manusia yang syahadat di Majlis Ar-Raudhah ini. Ya, ada 3 yang 2 dari Nasrani, yang 1 dari Hindu waktu itu ya. Semoga nambah banyak lagi yang syahadat di Raudhah, insyaallah, dan yang kita yang muslim semakin kuat. Demikian, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati ikubdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.